Kisah pertama, penumpang terakhir di angkot malam. Tidak semua perjalanan berbahaya karena jalannya. Kadang, yang membuat perjalanan terasa salah adalah orang yang ikut di dalamnya. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa. Dan sampai sekarang, saya masih ingat dengan jelas perjalanan angkot itu. Waktu itu sudah lewat pukul 10 malam. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan jalanan basah dan lampu-lampu yang memantul di aspal. Saya baru pulang dari tempat kerja. Biasanya saya naik motor, tapi malam itu motor sedang dipinjam adik. Satu-satunya pilihan tinggal angkot malam yang jarang lewat di jam seperti itu. Ketika angkot itu berhenti, saya langsung naik. Di dalam sudah ada 2 orang penumpang. Seorang ibu duduk di depan, dan seorang pria di bangku paling belakang. Saya duduk di tengah. Angkot mulai jalan lagi. Beberapa menit pertama terasa normal. Suara mesin tua, bau jok yang lembab, lampu kabin redup berwarna kuning. Namun, ada satu hal kecil yang mulai saya sadari. Pria di belakang tidak bergerak sama sekali. Bukan menatap ponsel, bukan melihat keluar. Dia hanya duduk tegak, menatap lurus ke depan. Tangannya diletakkan di paha. Rapi, terlalu rapi. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin dia hanya lelah. Angkot berhenti. Ibu di depan turun. Sekarang tinggal saya dan pria itu. Supir bawa angkot masuk ke jalan yang lebih sepi. Lampu jalan mulai jarang. Saya melihat ke kaca spion kecil di atas supir. Pantulan wajah pria itu terlihat samar. Matanya terbuka, tapi seperti tidak benar-benar melihat. Angkot berhenti lagi. Saya menunggu kalau-kalau dia turun. Tidak, angkot jalan lagi. Anehnya, sepanjang perjalanan, saya tidak pernah mendengar suaranya. Tidak batuk, tidak menggeser duduk, tidak menarik nafas keras. Seolah dia tidak ingin keberadaannya terasa. Angkot berhenti di perempatan kecil. Ini halte terakhir sebelum jalur pulang saya. Saya berdiri dan membayar ongkos. Saat itu, saya sempat menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Mas, turun di mana?" Pria itu tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Supir melihat ke kaca spion. Wajahnya berubah. "Mas," kata supir, "tadi saya mau tanya, Mas naik dari mana?" Saya menjawab, "Dari pertigaan depan pasar." Supir menggeleng pelan. "Bukan Mas," katanya, "yang belakang." Saya menoleh lagi ke bangku belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bangku itu basah oleh sisa hujan yang terbawa dari pintu belakang. Supir mematikan mesin. Dengan suara pelan, dia berkata, "Angkot ini tadi cuma berhenti sekali." Saya turun tanpa berkata apa-apa. Malam itu, saya berjalan pulang dengan kaki gemetar. Dan sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya. Sejak kapan saya merasa tidak sendirian di angkot itu? Ada satu hal yang selalu diingat para supir angkot malam. Bukan soal jalan rusak, bukan soal penumpang sepi, tapi soal penumpang yang terlalu diam. Cerita ini adalah lanjutan dari perjalanan angkot malam itu. Dilihat dari sudut pandang orang yang duduk di depan kemudi. Supir angkot itu bernama Pak Rudi. Usianya sudah lewat 50. Ia sudah menarik angkot di jalur itu lebih dari 20 tahun. Malam itu, hujan turun sejak sore. Penumpang sepi. Beberapa kali ia hanya berhenti untuk 1 orang, lalu jalan lagi. Di pertigaan dekat pasar, Pak Rudi membuka pintu belakang. Seorang pria naik, tanpa berkata apa-apa. Pak Rudi sempat menoleh sedikit. Pria itu berpakaian gelap, rambutnya rapi, dan langsung duduk di bangku paling belakang. Tidak menanyakan jurusan, tidak menawar ongkos. Pak Rudi mengira mungkin pria itu sudah sering naik angkotnya. Beberapa menit setelah angkot jalan,
Pak Rudi mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena jalan, bukan karena hujan, tapi karena kaca spion. Setiap kali ia melirik ke atas, ia melihat pantulan mata pria itu. Terbuka, diam, tidak berkedip. Biasanya penumpang akan melihat ponsel, menguap, atau menggeser posisi duduk. Pria itu tidak melakukan apapun. Seolah-olah dia sudah duduk di sana sejak lama. Di perempatan berikutnya, seorang pemuda naik. Itu adalah saya. Pak Rudi melihat saya dari kaca spion. Ia sedikit lega. Setidaknya sekarang ia tidak sendirian dengan pria di belakang. Angkot berjalan lagi. Namun rasa tidak nyaman itu tidak hilang, malah bertambah. Karena sepanjang perjalanan, Pak Rudi tidak pernah mendengar suara apapun dari bangku belakang. Tidak ada suara napas, tidak ada suara kain bergesek, tidak ada suara kaki menyentuh lantai. Padahal jalan bergelombang. Karena hujan, Pak Rudi mengambil jalur alternatif yang lebih sepi. Ia tahu jalur itu baik, sudah sering lewat. Tapi malam itu, lampu-lampu terasa lebih redup dari biasanya. Saat angkot melewati polisi tindur, Pak Rudi sengaja mengerem agak mendadak. Penumpang depan sedikit terhuyung. Saya juga. Bangku belakang? Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Pak Rudi menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat di setir. Angkot berhenti di sebuah halte kecil. Biasanya selalu ada yang turun di situ. Pak Rudi sengaja menghentikan kendaraan agak lama. Ia berharap pria itu turun. Tidak ada yang bergerak. Pak Rudi membuka suara pelan. "Mas, turun di mana?" Tidak ada jawaban. Ia tidak berani menoleh langsung ke belakang, hanya lewat kaca spion. Di pantulan itu, ia melihat pria itu masih duduk dengan posisi yang sama. Tegak, diam, memandang lurus. Saat saya berdiri dan membayar ongkos, Pak Rudi melihat wajah saya di kaca spion. Wajah orang yang juga mulai merasa ada yang salah. Setelah saya bertanya pada penumpang belakang dan tidak mendapat jawaban, Pak Rudi akhirnya berkata jujur, "Mas, sejak tadi saya tidak merasa angkot ini nambah penumpang." Saat itu, ia memberanikan diri menoleh sedikit ke belakang. Bangku paling belakang sudah kosong. Namun, joknya terlihat lebih basah dibanding bagian lain, seolah baru saja diduduki. Pak Rudi mematikan mesin. Di dalam angkot yang hening, ia berkata dengan suara rendah, "Kalau penumpang itu memang tidak ada, lalu sejak tadi, siapa yang saya antar?" Malam itu, Pak Rudi tidak menarik angkot lagi. Dan sejak kejadian itu, ia selalu menutup pintu belakang setelah jam 9 malam. Bukan karena takut penumpang sepi, tapi karena takut ada yang ikut tanpa naik. Beberapa pengalaman tidak langsung terasa menyeramkan. Kadang, rasa takut itu baru muncul setelah semuanya selesai. Setelah kita pulang, setelah kita sendirian, dan mulai menyadari ada detail kecil yang tidak masuk akal sejak awal. Cerita ini adalah penutup perjalanan angkot malam itu. Dan juga awal dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Pagi harinya, saya bangun dengan perasaan tidak enak. Bukan mimpi buruk, bukan karena lelah. Ada rasa seperti meninggalkan sesuatu di tengah jalan. Saat berangkat kerja, saya kembali melewati jalur angkot malam itu. Semuanya tampak normal. Warung buka, anak sekolah lewat. Tapi, di satu titik, dekat halte kecil yang sepi, saya berhenti sebentar. Di sana, terpampang papan lusuh berkarat. Tulisan hitamnya hampir pudar. Dilarang menunggu terlalu lama. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu terasa aneh. Beberapa hari kemudian, saya sengaja menunggu angkot yang sama. Pak Rudi masih menarik, tapi raut wajahnya berubah. Ia terlihat lebih diam. Saat angkot sepi, saya duduk di depan dan bertanya pelan, "Pak, dulu jalur ini sering sepi ya?" Pak Rudi tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Dulu pernah ada kejadian di halte itu." Ia menunjuk ke arah halte kecil tempat saya turun.
Katanya, bertahun-tahun lalu, seorang pria sering naik angkot malam dari sana. Selalu duduk di bangku belakang, selalu turun di jalur yang sama. Sampai suatu malam, angkot berhenti lama, dan pria itu tidak pernah turun. Menurut cerita Pak Rudi, setelah kejadian itu, beberapa supir mulai mengalami hal serupa. Penumpang yang naik tanpa suara, duduk di bangku paling belakang, tidak pernah menoleh, tidak pernah bertanya. Yang aneh, deskripsinya selalu sama. Posisi duduk tegak, tangan di paha, tatapan lurus, dan selalu muncul saat hujan baru berhenti. Pak Rudi berkata pelan, "Bangku itu, kalau kosong terlalu lama, pasti ada yang duduk." Saya merinding, karena tanpa sadar, saya melirik ke belakang. Bangku itu kosong, tapi terlihat lebih lembab dibanding bagian lain. Beberapa minggu setelah kejadian itu, saya pindah tempat kerja. Saya tidak pernah naik angkot malam lagi. Sampai suatu malam, saya pulang lebih larut dari biasanya. Hujan baru saja reda. Di ujung jalan, sebuah angkot berhenti. Bukan angkot Pak Rudi. Saya naik. Di dalam, sudah ada satu orang di bangku paling belakang. Dia duduk tegak, diam, menatap lurus ke depan. Saya berdiri sejenak di pintu. Ada rasa tidak ingin masuk, tapi pintu sudah tertutup. Angkot berjalan. Saya duduk di tengah. Lampu kabin redup. Suara mesin tua kembali terdengar. Beberapa menit berlalu, saya mulai menyadari satu hal. Tidak ada suara lain. Tidak ada penumpang yang bergerak. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara kain. Saya melihat ke kaca jendela. Pantulan menunjukkan bangku belakang kosong. Saya menoleh cepat. Kosong. Padahal saya yakin saat naik ada seseorang duduk di sana. Angkot berhenti. Supir berkata, "Mas, kalau turun jangan lihat ke belakang." Saya tidak bertanya kenapa. Saya turun. Saat pintu tertutup, saya melihat ke dalam. Bangku belakang kembali terisi. Seseorang duduk tegak, diam, menatap lurus ke depan. Angkot jalan menjauh. Dan sejak malam itu, saya mengerti satu hal. Di beberapa kendaraan, kursi terakhir tidak pernah benar-benar kosong. Kisah kedua, order terakhir lewat tengah malam. Tidak semua perjalanan berbahaya karena jaraknya. Kadang, yang membuat perjalanan terasa salah adalah orang yang duduk terlalu dekat. Cerita ini terjadi di sebuah kota besar, di malam yang seharusnya tenang, dan dimulai dari satu order sederhana yang seharusnya cepat selesai. Malam itu hampir pukul 12. Saya sudah bersiap menutup aplikasi. Helm sudah dilepas. Motor sudah dimatikan. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat jalanan licin dan dingin. Lalu ponsel saya bergetar. Satu order masuk. Jaraknya dekat. Tujuannya tidak jauh. Lokasinya di daerah perumahan lama. Saya sempat ragu. Tapi saldo hari itu kurang sedikit dari target. Akhirnya saya terima. Titik jemput berada di depan rumah tua. Lampu terasnya mati. Pagar terbuka setengah. Saya berhenti dan menunggu. Beberapa detik kemudian, seorang penumpang keluar. Seorang pria. Usianya sekitar 30-an. Pakaiannya rapi, tapi terlihat lembab. Tanpa banyak bicara, dia langsung duduk di belakang. Tidak bertanya apapun, tidak menyebut nama tujuan. Saya menyebutkan alamat sesuai aplikasi. Dia menjawab singkat, "Iya." Suaranya datar, tenang, terlalu tenang. Motor melaju perlahan. Jalanan sepi. Lampu-lampu rumah banyak yang sudah padam. Beberapa menit pertama terasa normal. Sampai saya menyadari satu hal kecil. Penumpang itu tidak bergerak sama sekali. Biasanya penumpang menyesuaikan posisi duduk, memegang jaket, atau sedikit bersandar. Dia tidak. Tangannya tidak terasa mencengkram, tapi juga tidak longgar. Seperti hanya diletakkan. Untuk menghilangkan rasa canggung, saya mencoba membuka percakapan. "Mas, pulang kerja ya?" Tidak ada jawaban. Saya kira dia tidak dengar. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Jalan ini sering sepi ya?"
Saya menjawab, "Iya mas, apalagi jam segini." Dia tidak melanjutkan, tidak bertanya lagi, tidak memberi komentar, hanya diam. Dan anehnya, sejak dia bicara, saya tidak ingin mendengar suaranya lagi. Aplikasi menunjukkan rute utama, jalur besar, sedikit lebih jauh, tapi terang. Namun saat saya hendak belok ke sana, penumpang itu berkata, "Lewat sini saja." Saya refleks menoleh sedikit. Jalan yang dia maksud lebih sempit, lebih gelap. Saya ragu. "Biasanya lewat depan, Mas," kata saya. Dia menjawab, "Lebih cepat." Nada suaranya tetap tenang, tapi membuat dada saya terasa berat. Akhirnya saya menuruti. Di jalan sempit itu, lampu motor menjadi satu-satunya cahaya. Udara terasa lebih dingin. Saya mulai menyadari sesuatu. Tidak ada bayangan penumpang di kaca spion motor. Padahal lampu belakang menyala terang. Saya mengira sudutnya saja yang aneh. Saya sedikit memperlambat motor. Penumpang tidak bereaksi, tidak mengeluh, tidak bertanya. Seolah kecepatan tidak berpengaruh apapun baginya. Beberapa ratus meter kemudian, ponsel saya berbunyi. Notifikasi. Anda sudah dekat dengan tujuan. Saya melihat sekitar. Tidak ada rumah, tidak ada gerbang, hanya jalan sempit dan deretan pohon. Saya berhenti. "Mas, ini alamatnya?" tanya saya. Tidak ada jawaban. Saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Motor terasa lebih ringan. Beberapa detik kemudian, ponsel saya kembali berbunyi. Order selesai. Dan di kolom catatan penumpang, hanya tertulis satu kalimat. "Terima kasih, sudah lewat jalan yang sama." Ada satu hal yang sering diabaikan para pengemudi. Bukan jalan gelap, bukan jam rawan, tapi pola kecil yang hanya terlihat kalau kita mengalami hal yang sama lebih dari sekali. Cerita ini bukan tentang satu order, tapi tentang order yang selalu terasa baru, padahal sebenarnya tidak pernah benar-benar berbeda. Pagi setelah kejadian itu, saya bangun dengan perasaan berat. Bukan lelah, bukan sakit. Seperti habis pulang jauh, padahal tidak kemana-mana. Saya membuka aplikasi. Saldo sudah masuk. Order semalam tercatat normal. Satu hal yang aneh, tidak ada rating. Biasanya, meski tidak semua penumpang memberi bintang, pasti ada jejak. Entah komentar kosong atau tanda sistem. Order itu seperti selesai tanpa pernah benar-benar terjadi. Siang itu, saya bertemu beberapa pengemudi lain di warung kopi dekat pangkalan. Obrolan biasa tentang jalan rusak, tentang hujan, tentang order sepi. Sampai seorang pengemudi senior berkata, "Kalau dapat order tengah malam dari perumahan lama, mending hati-hati." Saya menoleh. Dia melanjutkan, "Kadang penumpangnya aneh, diam, suka minta lewat jalan sempit." Jantung saya berdegup lebih cepat. Saya bertanya pelan, "Mas, pernah nggak penumpangnya hilang di tengah jalan?" Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk kecil. Menurut cerita mereka, sudah beberapa pengemudi mengalami hal serupa. Ciri-cirinya selalu hampir sama. Order masuk menjelang tengah malam, jarak dekat, penumpang pria, rapi, tenang, jarang bicara, dan satu hal yang membuat merinding. Tujuannya seringkali tidak jelas. Kadang berhenti di jalan sepi, kadang selesai sendiri. Tidak ada rating, tidak ada komplain, tidak ada riwayat lanjutan. Seolah sistem hanya mencatat setengah cerita. 2 malam kemudian, saya kembali menarik sampai larut. Saya berjanji pada diri sendiri untuk menolak order dari daerah itu. Namun sekitar pukul 11 lewat, ponsel saya bergetar. Lokasi jemput, jalan yang sama. Nama penumpang berbeda. Foto profil kosong. Saya menatap layar cukup lama. Akhirnya saya terima. Bukan karena berani, tapi karena ingin tahu. Saya berhenti di depan gang yang sama. Lampu tetap mati. Pagar tetap terbuka setengah.
Beberapa detik kemudian, seorang pria keluar. Posturnya mirip, cara jalannya mirip, cara duduknya sama persis. Tanpa bicara, dia naik dan duduk. Saya menyebut alamat tujuan. Iya, jawabnya singkat. Suara itu tidak asing. Motor berjalan. Jalanan kembali sepi. Kali ini saya sengaja memperhatikan detail kecil. Tidak ada berat tambahan saat dia naik. Tidak ada bayangan jelas di spion. Saat motor melambat, tidak ada reaksi. Saya memberanikan diri bertanya, "Mas, sering lewat sini ya?" Dia menjawab pelan, "Saya selalu lewat sini." Kalimat itu membuat tangan saya gemetar. Beberapa meter sebelum titik tujuan, ponsel saya berbunyi. Perjalanan akan segera berakhir. Saya menghentikan motor. Sebelum saya menoleh, penumpang itu berkata, "Kalau nanti berhenti, jangan cari saya." Saya menoleh. Bangku belakang kosong. Motor terasa ringan lagi. Dan seperti sebelumnya, order selesai sendiri. Tidak ada rating, tidak ada jejak. Malam itu, saya sadar satu hal. Beberapa penumpang tidak ingin diantar. Mereka hanya ingin ditemani lewat jalan yang sama. Ada jalan yang ramai di siang hari, namun terasa asing di malam hari. Bukan karena gelap, bukan karena sepi, tapi karena terlalu sering dilewati oleh orang-orang yang seharusnya tidak perlu kembali. Cerita ini adalah akhir dari semua order malam itu, dan awal dari satu keputusan yang seharusnya saya ambil lebih cepat. Setelah kejadian kedua, saya mulai menghindari wilayah perumahan lama itu. Setiap kali aplikasi menunjukkan titik jemput di sana, saya menolak. Saldo berkurang, target harian sering tidak tercapai, tapi saya merasa lebih tenang. Sampai suatu malam, aplikasi memaksa sistem otomatis. Order masuk tanpa bisa ditolak. Lokasi jemput, jalan yang sama. Jantung saya berdegup keras. Sebelum berangkat, saya berhenti sebentar di warung. Seorang pengemudi tua duduk di sana. Saat saya menyebut alamat itu, dia langsung berkata, "Kalau lewat situ, jangan pernah nanya mereka mau kemana." Saya menatapnya bingung. Dia melanjutkan, "Mereka cuma mau lewat. Kalau sampai tujuan, itu bukan urusan kita." Kalimat itu terasa seperti peringatan, bukan nasihat. Saya tiba di titik jemput. Malam lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara serangga. Pria itu muncul dari balik pagar. Bukan wajah yang sama, tapi rasanya terlalu familiar. Dia naik tanpa bicara. Saya tidak menyebut alamat. Dia tidak mengoreksi. Motor berjalan sendiri mengikuti jalur yang sudah saya hafal. Saat mendekati jalan sempit, saya melambat. Tanpa diminta, penumpang itu berkata, "Lewat sini saja." Nada suaranya datar. Saya bertanya, "Mas, sebenarnya mau kemana?" Dia diam beberapa detik, lalu menjawab, "Saya mau pulang." Saya hampir tertawa kecil. Semua orang mau pulang. Tapi entah kenapa, jawaban itu terasa bukan untuk saya. Di tengah jalan sempit itu, penumpang itu kembali bicara. "Dulu, saya sering naik motor malam-malam, lewat jalan ini." Saya tidak menoleh. Dia melanjutkan, "Sekarang, tidak ada yang mau lewat." Saya bertanya, "Kenapa?" Jawabannya sederhana, "Karena mereka tahu." Saya tidak bertanya lagi. Motor berhenti di titik yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada rumah, tidak ada gerbang, hanya jalan dan pohon. Penumpang itu berkata, "Cukup sampai sini." Saya berhenti. Tidak ada suara turun, tidak ada gerakan. Saya menoleh perlahan. Bangku belakang kosong. Tapi kali ini, ponsel saya tidak berbunyi. Order tidak selesai. Beberapa menit kemudian, aplikasi akhirnya menutup order. Tanpa notifikasi, tanpa suara. Saat saya melihat riwayat, order itu tidak pernah tercatat. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi menerima order tengah malam.
Bukan karena takut penumpang, tapi karena saya tahu ada jalan yang tidak butuh tujuan, hanya butuh seseorang untuk menemani sampai ingatan itu lewat lagi. Kisah ketiga, penumpang yang tidak pernah turun. Perjalanan jauh membuat orang mudah tertidur. Lampu diredupkan, suara mesin jadi pengantar. Di dalam bus malam, waktu terasa melambat. Dan ketika semua orang terlelap, hal kecil yang biasanya diabaikan mulai terasa penting. Cerita ini terjadi dalam satu perjalanan panjang dan berakhir sebelum fajar. Bus berangkat pukul 11 malam lebih sedikit. Rute antar kota. Perjalanan sekitar 6 jam. Saya duduk di kursi dekat jendela. Beberapa baris di depan pintu tengah. Penumpang hampir penuh. Ada keluarga kecil, pekerja, dan beberapa orang yang langsung tidur begitu duduk. Di baris paling belakang, ada seorang pria duduk sendirian. Jaket gelap, topi ditarik rendah, tas kecil di pangkuannya. Dia sudah duduk di sana bahkan sebelum saya naik. 1 jam pertama berlalu, lampu kabin diredupkan, suara obrolan hilang, diganti dengkuran pelan dan suara roda menyentuh aspal. Beberapa penumpang turun di terminal kecil, yang lain naik. Saya terbangun sesekali setiap bus berhenti. Dan setiap kali saya menoleh ke belakang, pria itu masih duduk di tempat yang sama. Posisinya tidak berubah. Tas masih di pangkuan. Kepala sedikit menunduk. Tidak terlihat seperti tidur. Bus berhenti beberapa kali lagi. Terminal kota kecil. Persimpangan gelap. Rest area singkat. Penumpang di sekitar pria itu berganti. Tapi kursi paling belakang tidak pernah kosong. Tidak pernah ada momen di mana dia berdiri atau bergerak. Seorang kondektor lewat, memeriksa tiket. Saat sampai di baris belakang, dia berhenti sebentar, lalu lanjut tanpa berkata apa-apa. Saya mengira mungkin tiket pria itu sudah dicek sebelumnya. Sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun lagi. Bus melaju di jalan panjang tanpa lampu. Saya merasakan bus sedikit berguncang. Udara di dalam terasa lebih dingin. Saya melirik ke belakang. Pria itu masih ada. Tapi kali ini, saya merasa seperti melihatnya untuk pertama kali. Bukan karena wajahnya. Saya bahkan tidak bisa melihat jelas. Tapi karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Seperti menyadari ada seseorang di ruangan yang tidak pernah benar-benar berinteraksi. Bus berhenti di terminal besar sekitar pukul 3 pagi. Lampu dinyalakan terang. Banyak penumpang turun. Beberapa naik. Saya ikut turun sebentar untuk meregangkan badan. Saat naik kembali, saya memperhatikan baris belakang. Kursi itu masih terisi. Orangnya sama. Saya yakin tidak ada orang yang naik ke kursi itu selama saya turun. Setelah bus jalan lagi, saya memberanikan diri bertanya pada kondektur. "Mas, yang duduk paling belakang itu turun di mana?" Kondektur menoleh ke belakang. Lama. Lalu menjawab pelan. Sejak awal memang ada di situ. Saya menunggu kelanjutan jawabannya. Tidak ada. Kondektur melanjutkan tugasnya seolah pertanyaan itu tidak penting. Menjelang subuh, bus mulai memasuki kota tujuan. Satu persatu penumpang bersiap turun. Saya menoleh ke belakang. Pria itu masih duduk. Tidak beranjak. Tidak mengemasi barang. Saat bus melambat, saya melihat tas di pangkuannya. Tas itu terbuka sedikit. Kosong. Bus berhenti. Pintu terbuka. Semua orang turun. Saya melangkah ke pintu dan sebelum turun, saya menoleh sekali lagi ke belakang. Kursi itu masih terisi. Dan pria itu menatap lurus ke depan, seolah menunggu perjalanan berikutnya. Ada alasan kenapa kursi paling belakang sering dibiarkan kosong. Bukan karena tidak nyaman. Bukan karena panas mesin. Tapi karena di perjalanan panjang, orang-orang yang duduk paling belakang biasanya ingin sendiri. Dan tidak semua yang ingin sendiri benar-benar ingin ditemani. Nama konduktur bus itu Dimas. Sudah 6 tahun bekerja di jalur malam. Ia hafal betul penumpang. Yang suka tidur, yang sering turun di tengah jalan, yang selalu bangun sebelum terminal. Bus malam itu bukan bus baru. Sudah sering ganti sopir.
sudah sering ganti konduktur. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kursi paling belakang. Menurut Dimas, di setiap perjalanan malam, kursi paling belakang hampir selalu terisi. Kadang oleh orang yang berbeda, kadang oleh orang yang sama. Ia tidak pernah yakin. Yang ia tahu, penumpang itu selalu naik sebelum keberangkatan, duduk paling belakang, tidak ribut, tidak minta apa-apa. Dan yang paling aneh, ia jarang melihat penumpang itu turun. Saat memeriksa tiket, Dimas selalu melewati kursi belakang tanpa bertanya. Bukan karena lupa, tapi karena tiketnya selalu sudah ada. Di daftar penumpang, nama untuk kursi terakhir selalu tercetak. Tidak pernah kosong, meski tidak ada yang ingat kapan nama itu dicatat. Suatu malam, Dimas bertanya pada sopir senior, "Pak, kenapa kursi belakang selalu diisi?" Sopir itu diam lama, lalu berkata, "Dulu, pernah ada penumpang yang meninggal di bus ini. Bukan kecelakaan besar, bukan kejadian ramai. Hanya perjalanan malam biasa. Penumpang duduk di belakang, lalu tidak bangun sampai tujuan." Sejak saat itu, kursi itu tidak pernah benar-benar kosong. Dimas mulai memperhatikan. Setiap kali bus hampir penuh, tidak ada yang mau duduk di kursi terakhir. Kalaupun ada, orang itu akan pindah sendiri di pemberhentian berikutnya. Namun, kursi itu selalu kembali terisi. Seolah ada yang memastikan tempat itu tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Subuh itu, bus tiba di terminal akhir. Lampu dinyalakan. Penumpang bangun satu persatu. Dimas berdiri di dekat pintu. Semua turun, satu persatu. Saat bus hampir kosong, Dimas menoleh ke belakang. Kursi belakang masih terisi. Ia menunggu. Tidak ada yang berdiri. Dimas berjalan perlahan ke belakang. Langkahnya pelan. Kursi itu terisi, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya tas kecil yang terbuka di atas jok. Kosong. Dimas menutup tirai belakang. Ia tahu, tidak ada gunanya menanyakan siapapun. Sejak hari itu, setiap kali bus malam berangkat, Dimas selalu memastikan satu hal. Kursi paling belakang tidak pernah dijual secara terbuka. Bukan karena tidak laku, tapi karena sudah ada yang selalu pulang dengan bus itu. Kisah keempat, nama yang tidak ada di daftar. Dalam perjalanan jauh, yang paling dipercaya bukan hanya sopir, tapi juga daftar penumpang. Nama, nomor kursi, tujuan, semua tercatat rapi. Dan ketika satu nama tidak ada di sana, seharusnya perjalanan tidak pernah dimulai. Perjalanan dimulai pukul 4 pagi. Langit masih gelap, kota masih tertidur. Mobil travel berhenti satu persatu di titik jemput penumpang. Saya duduk di kursi tengah. Sudah ada 3 orang lain di dalam. Sopir memegang papan kecil berisi daftar nama. Setiap penumpang naik, dia mencocokkan. 1 rumah, 2 rumah. Semua sesuai. Sampai kami berhenti di sebuah gang sempit. Di ujung gang, seorang pria sudah berdiri. Tidak membawa banyak barang, hanya tas kecil. Sopir menoleh ke daftar, mengernyit. "Mas, namanya siapa?" tanya sopir. Pria itu menjawab pelan, "Saya ikut." Sopir ragu. "Saya tidak ada di daftar," lanjut pria itu. "Tapi biasanya memang begitu." Ada jeda hening. Akhirnya sopir berkata, "Ya sudah, naik saja." Pria itu masuk dan duduk di kursi paling belakang. Mobil berjalan. Udara pagi dingin. Jalanan sepi. Tidak ada yang berbicara. Sebagian penumpang mencoba tidur. Saya melirik ke spion tengah. Pria di belakang duduk tegak. Tidak bersandar, tidak bergerak. Sopir beberapa kali melirik spion juga. Saya bisa melihat kegelisahan di matanya. Di lampu merah, sopir kembali melihat daftar. Ia menghitung nama dengan jarinya. 1, 2, 3. Jumlah penumpang di dalam mobil
lebih banyak 1 dibanding yang tertulis. Sopir menghela napas pelan. Tidak ada yang berani bertanya. Seolah semua sepakat untuk menganggap pria itu memang seharusnya ada di sana. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di rest area kecil. Beberapa penumpang turun sebentar. Saya ikut turun. Saat kembali, saya memperhatikan kursi belakang. Pria itu masih ada. Tidak makan, tidak minum, tidak meregangkan badan. Seperti tidak terpengaruh oleh waktu. Saat mobil kembali jalan, sopir akhirnya berbicara. "Mas," katanya ke arah pria belakang. "Tujuan Mas di mana?" Jawabannya tenang. "Nanti juga berhenti sendiri." Sopir menelan mudah. Tidak ada yang menertawakan jawaban itu. Tidak ada yang menanggapi. Mobil terus melaju. Matahari mulai naik. Kabut tipis di pinggir jalan menghilang. Saya memperhatikan satu hal kecil. Sabuk pengaman kursi belakang terpasang rapi. Namun, tidak terlihat benar-benar digunakan. Seperti dipasang tanpa ada tubuh yang menahannya. Saya mengalihkan pandangan. Beberapa kilometer sebelum kota tujuan, mobil melambat. Pria itu berkata, "Berhenti di sini saja. Ini bukan tempat berhentian, hanya jalan kosong." Sopir ragu, tapi menepi. Pintu dibuka. Tidak ada suara turun. Sopir menoleh ke belakang. Kursi itu kosong. Tas kecil tertinggal di jok. Sopir membuka tas itu. Di dalamnya, hanya ada secari kertas lusuh dengan 1 tulisan tangan. Nama saya sudah pernah dicatat. Setiap perjalanan memiliki akhir. Setiap penumpang memiliki tujuan. Namun dalam perjalanan tertentu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Jumlah orang di dalam kendaraan selalu lebih banyak daripada yang kita ingat. Dan cerita ini adalah tentang bagaimana semua itu akhirnya terasa masuk akal. Mobil masih berhenti di pinggir jalan. Mesin menyala pelan. Tidak ada yang berbicara. Sopir memegang tas kecil itu dengan ragu, seperti takut menyentuhnya terlalu lama. Akhirnya, dia meletakkannya kembali di jok belakang. Tanpa berkata apa-apa, dia menutup pintu dan melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang protes. Seolah kami semua sepakat bahwa perjalanan harus selesai apapun yang terjadi. Beberapa menit kemudian, sopir membuka laci kecil di dashboard. Di dalamnya ada map plastik berisi kertas-kertas lama. Daftar penumpang dari perjalanan sebelumnya. Saya melihat sekilas. Di beberapa lembar ada satu pola aneh. Nama terakhir sering dicoret, ditulis ulang, kadang diganti tanda garis. Sopir berkata pelan, "Travel ini sudah lama jalan." Tidak ada yang meminta penjelasan, tapi dia tetap melanjutkan. Menurut sopir, bertahun-tahun lalu pernah ada penumpang yang tidak sampai tujuan. Bukan kecelakaan besar, bukan kejadian ramai, hanya perjalanan pagi biasa. Penumpang turun di jalan, tidak pernah dijemput lagi. Sejak itu, di setiap perjalanan selalu ada satu nama tambahan. Kadang tercatat, kadang tidak. Tapi jumlah orang di mobil tidak pernah berubah. Mendekati kota tujuan, mobil kembali melambat. Sopir berkata, "Biasanya yang namanya tidak ada di daftar turun sebelum kota." Saya melihat jam. Masih terlalu pagi. Mobil berhenti sebentar. Tidak ada yang turun. Namun, kursi belakang kembali kosong. Tas kecil itu sudah tidak ada. Tidak ada yang melihat kapan tas itu berpindah. Saya mulai menghitung. Awalnya kami berenam. Sekarang hanya 5. Tapi anehnya, tidak ada rasa kehilangan. Tidak ada kursi kosong yang terasa benar-benar kosong. Seperti sejak awal, kami memang berlima. Dan satu lainnya hanya memastikan jumlah itu tepat. Mobil memasuki kota tujuan saat matahari benar-benar naik. Satu persatu nama dipanggil. Penumpang turun. Saat giliran terakhir, sopir berhenti. Ia melihat daftar. Ada satu nama tersisa. Nama itu tidak pernah dipanggil. Sopir menutup daftar dan berkata, "Sampai sini saja." Tidak jelas kepada siapa kalimat itu ditujukan. Saat saya turun, sopir berkata pelan, "Kalau nanti naik kendaraan apapun,
pastikan nama Mas benar-benar dipanggil. Saya mengangguk, meski tidak tahu harus menjawab apa. Pintu ditutup, mobil berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, saya kembali naik travel. Kendaraan berbeda, rute berbeda. Sopir memanggil nama satu persatu. Saat tiba giliran saya, dia berhenti sejenak, melihat daftar, lalu memanggil lagi, lebih pelan. Saya menjawab. Saat duduk, saya melihat daftar itu sekilas. Di baris paling bawah, ada satu kolom kosong, belum diisi. Dan entah kenapa, saya merasa perjalanan ini baru saja dimulai.